Maka masuk pada malam ke-9 Dzulhijjah. Nabi Ibrahim pun bermimpi kembali seperti mimpi malam sebelumnya. Maka tahulah atau kenallah Nabi Ibrahim kalau mimpi itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah pada hari ke-9 Dzulhijjah dinamakan dengan hari Arafah, yaitu hari yang mengetahui Nabi Ibrahim bahwa perintah itu memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari syaitan. Kemudian pada malam ke-10 Dzulhijjah mimpi tersebut berulang kembali terhadap Nabi Ibrahim. Maka beliau betul-betul yakin dan tidak ada keraguan lagi, dan beliau akan melaksanakan perintah Allah tersebut, yaitu menyembelih anaknya, anak beliau yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Karena itulah pada hari ke-10 Dzulhijjah itu disebut Yaumul Nahar, yaitu hari penyembelihan atau hari pengorbanan. Setelah Nabi Ibrahim benar-benar yakin bahwa perintah itu memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun karena rasa tidak sampai hati Nabi Ibrahim kepada istri beliau, yakni Siti Hajar, ibu dari Ismail, beliau pun tidak menyerahkan dari rumah. Kemudian beliau ajaklah Ismail untuk bersama-sama pergi ke hutan. Ibrahim berkata kepada anak, Subhanahu wa Ta'ala, beliau menjawab dengan hati yang tulus dan ikhlas, ya Al-Fatihah Umar Sadaqibul insyaallah setelah kedua-duanya pasrah kepada Allah demi semata-mata menjalankan perintah Allah. Nabi Ibrahim pun membaringkan Ismail di atas tanah, dan pada saat itu Ismail pun berkata kepada ayahnya, supaya anakmu tidak bergabung. Waktu anisiati sing-singkan pakaian ayah supaya jangan terkena percikan darah yang nantinya akan terlihat oleh ibu. Dan beliau pun akan sakit hati dan berduka. Dan tajamkan mata pedang ayah dan percepatlah penyembelihannya supaya anakmu tidak terus sakit merasakannya. Karena sesungguhnya mati itu sangatlah sakit. Dan pesan terakhir sampaikan salam anak kepada ibu. Jikalau baik menurut ayah pakaian anak yang diserahkan kepada ibu, serahkanlah, mudah-mudahan ibu tabah menerima ujian ini. Nabi Ibrahim pun menangis. Beliau mencium Ismail dan Ismail pun menangis. Dan sambil menangis Ibrahim berkata, ni'mal awal anta ya bunayya ala amrillah. Sepaling baik orang yang menunduk atas perintah ialah wahai anakku dan juga Ismail. Setelah itu Nabi Ibrahim pun menghadap ke arah Ismail dan beliau pun menyembelih lagi pedang beliau kepada Ismail. Namun ternyata tanpa disadari Nabi Ibrahim dan Ismail, pedang tersebut sedikit pun tidak menyentuh diri Ismail. Karena saat itu Allah telah mengirim sekeping tembaga yang menghalangi pedang dari Ismail tersebut. Nabi Ibrahim mengira pedang beliau tidak tajam, sehingga beliau mengasah beberapa kali, namun hasilnya sama dengan sebelumnya. Ismail karena tidak ada merasa pedang ayahnya menyentuh lehernya, Ismail pun mengira ayahnya tidak sampai hati melakukannya. Maka pada saat itu Ismail berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, tengkulkanlah tubuh ananda supaya ayah bisa menjalankan perintah Allah tersebut. Nabi Ibrahim pun menengkurkan tubuh Nabi Ismail, dan setelah itu pedang di leher Ismail. Namun pada saat itu Nabi Ibrahim hendak menyembelihkan pedang pada Ismail, maka pedangnya itu pun terbalik. Pada ketika itu mendengar ada suara yang memanggil beliau,
Majelis Jibril dan beserta beliau ada seekor kibas yang sangat gemuk. Jibril pun berkata, wahai Ibrahim, inilah sebagai pengganti anakmu, sembelihlah kibas ini dan lepaskanlah anakmu. Kemudian Nabi Ibrahim pun dengan perasaan bahagia yang luar biasa, beliau mengucapkan Allahu Akbar dan disusul dengan ucapan Allahu Akbar dan disusul dengan ucapan Allahu Akbar dan dari Nabi Ismail dan Jibril pula setelah kibas tersebut mengatakan Allahu Akbar. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Waqadaina bidatin 'azim wa tatna 'alal akhirin." Kami janjikan kata Allah semoga akan mengubah Nabi Ibrahim dengan seekor kibas yang gemuk dan kami abadikan dengan pujian yang baik terhadap Nabi Ibrahim sampai hari kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar lillahi hamd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah yang berbahagia. Rangkaian dari kisah Nabi Ibrahim tersebut terdapat sebuah tauladan yang patut kita tiru di mana beliau dalam kedudukan beliau sebagai seorang nabi, beliau pun masih berharap untuk mendapatkan anak yang saleh, yang mana rasa lebih daripada suatu kewajiban bagi kita semua memohon kepada Allah untuk mendapatkan anak yang saleh, yaitu anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, anak yang taat kepada Rasulnya, dan di negeri asli negeri. Alangkah beruntungnya orang tua yang mempunyai anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya di negeri akhirat nanti, yang sekalipun andai kata orang tua itu tidak mendapatkan apa-apa dari anaknya yang saleh di dunia, sesungguhnya anak yang saleh pada ketika dia masuk ke dalam surga, yang pertama-tama yang dia lakukan bukan menikmati kesenangan-kesenangan di surga, tetapi ia akan menanyakan aina abi, aina ummi, aina waladi, aina zawjati. Fayaqulu lahu innahum lam ya'malu 'amalan fayaqulu anni kuntu a'malu li wa lahum fayaqulu udkhuluhumul jannah fa idza jitama bihi jannah kana a'malan sururi. Di mana ayah ibuku kata anak tersebut anak yang saleh, di mana anak-anak dan istriku? Lalu dijawab oranglah kepada beliau, kepada anak tersebut, sesungguhnya orang tuamu, anak-anak dan anak dari istrimu tidak beramal saleh seperti yang kamu lakukan. Maka anak saleh pun berkata, saya beramal bukan cuma untuk saya, tetapi juga untuk mereka-mereka itu. Maka pada saat itu Allah pun memerintahkan kepada para malaikat untuk memasukkan orang tuanya, anak-anak dari istrinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah anak saleh itu berkumpul dengan keluarga di surga, barulah dia merasa puas dan gembira dan senang bahagia di dalam surga tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahi hamd. Saudara-saudara kaum muslimin, hafizakumullah yang berbahagia. Pada kesempatan marilah kita dari sekarang mengupayakan agar diri kita menjadi hamba Allah yang saleh, yang taat kepada Allah, dan marilah kita berkali anak-anak kita dengan ilmu agama. Semoga nantinya mereka menjadi anak yang saleh, yang akan membela kita pada ketika kita akan berjumus di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh sangat berat dan besar tanggung jawab kita terhadap pendidikan agama anak-anak kita. Seorang ulama mengatakan, kasih sayang sebagai orang tua kepada anaknya bukanlah dengan mewariskan harta benda kepadanya, tetapi membekali mereka dengan ilmu agama yang akan membahagiakan di dunia dan di akhirat nanti. Akhirnya bahkan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah menjadikan kita dan keturunan kita menjadi hamba-hamba yang saleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu lakum wa lil-'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin al-muqlimin wa yadayhi. Allahumma salli wa sallim wa zid